Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Gus Gaul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan Al-Fakir, yaitu pemateri Gus Gaul yang Anda tunggu-tunggu. Udah lama tidak berjumpa. Saya menginginkan panjenengan semua dan mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, kembali lagi ke masalah perghaiban. Bukan hanya karena biasanya perghaiban itu ya, walaupun kita banyak mengatakan itu, wah itu tidak penting, tapi ternyata ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi masalah, mungkin panjenengan semua ada yang mengalami, atau saudara, atau sanak famili mengalami tragedi atau peristiwa, yaitu kesurupan. Kesurupan itu banyak sekali terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan kita mengalami, sering mendengar atau melihat, itu sebenarnya apa kesurupan? Dalam medisnya, itu menurut medis itu adalah possession trance disorder. Apa itu possession trance disorder? Itu adalah suatu penyakit yang orang tersebut tidak bisa mengendalikan tubuhnya, dan menjadi orang tersebut itu tidak bisa mengendalikan badannya, dan menjadi suaranya menjadi orang lain. Biasanya para dokter itu memberi obat penenang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti mengamuk dan lain sebagainya. Bagaimanakah Islam menanggapi hal tersebut? Kesurupan ternyata pada zaman Nabi besar Muhammad SAW juga terjadi. Biasanya kalau Nabi Muhammad itu biasanya melakukannya cuma menyuruh atau melakukan dalam dirinya, dalam orang-orang yang kesurupan tadi, itu dengan cara membaca ayat kursi di telinganya, itu sudah sembuh. Tapi kalau kita bagaimana bisa mengatasi? Kita tidak sudah jauh pada zaman Nabi, dan banyak sekali perkembangan, bahkan jin itu juga berkembang dalam kehidupannya dan juga bisa mengatasi. Bahkan ada jin yang merasuki tubuh manusia atau kesurupan tersebut bahkan lebih ngalim atau lebih hafal Al-Quran daripada kita. Dalam I'anatul Talibin dijelaskan bagaimana cara mengatasi orang-orang kesurupan. Kita jelaskan bahwasanya orang-orang kesurupan itu adalah orang-orang yang di luar kehendak manusia tersebut, jin atau setan merasuki dalam diri seseorang tersebut, yang akhirnya orang tersebut tidak bisa mengendalikan dirinya. Yang tidak bisa dikendalikan adalah akal pikiran. Tapi kalau kita punya hati yang kokoh, yang berpegang teguh pada kalimah la ilaha illallah dan berpegang teguh pada agama, insya Allah kita tidak akan terpengaruh oleh godaan syaitan. Dalam I'anatul Talibin dijelaskan bagaimana cara kita untuk menanggulangi orang-orang kesurupan tersebut, yaitu yang pertama, ayyu'udhana fi udhunil masru' sab'an. Ketika ada orang dalam diri seseorang atau saudara kita atau orang lain kesurupan, jenengan bisa menyembuhkan atau menerapi orang tersebut dengan cara adhani orang tersebut di kuping orang yang kesurupan. Berapa kali? 7 kali. Dengan izin Allah, insya Allah dengan izin Allah itu kan jenengan mantap dan tidak ragu-ragu, insya Allah jin tadi akan keluar dengan sendirinya. Kemudian yang kedua itu adalah wal-yaqra' wal-fatihah sab'an. Membacalah surat Fatihah dalam pas ada orang yang kesurupan tadi 7 kali. Insya Allah
Ketika jenengan melakukannya dengan keyakinan yang tinggi, insya Allah jenengan akan terselamatkan dan orang yang kesurupan nanti juga akan sembuh dengan biiznillah. Kemudian ditambah lagi, tidak hanya itu saja, jenengan harus membaca berikutnya, yaitu membaca muawwidzatain, yaitu kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, ditambah lagi dengan kul huwallahu ahad, dan ditambah lagi dengan ayat kursi. Insya Allah biasanya tim-tim beruyah tersebut biasanya sering memakai itu. Ketika tidak mempan lagi jenengan baca wassama'i wattariq, dibaca lagi wassama'i wattariq 7 kali. Kemudian yang berikutnya ketika ada yang kesurupan lagi, ketika tidak mampu lagi jenengan baca akhir surat Al-Hasyr. Apa itu akhir surat Al-Hasyr? Dari ayat law anzalna hadzal Qur'an sampai akhir surat Hasyr gitu. Kemudian ada lagi di surat dalam kitab I'anatul Talibin dijelaskan lagi, yaitu bacalah surat akhirnya surat Shaffat dari bacaan fa'idza nazala bisahatihim sampai akhir surat wasaffati saffa itu. Kemudian ada lagi ditambah lagi, ketika jenengan ditambah lagi, jangan lupa ketika jenengan masih ragu-ragu, perbanyaklah membaca ayat kursi 7 kali pada air, terus kemudian jenengan cipratkan pada orang-orang yang kesurupan tadi. Insya Allah orang tersebut akan kepanasan, jin tersebut akan kepanasan, terus kemudian jinnya itu akan keluar dengan sendirinya. Terus bagaimana kalau orang-orang tersebut tidak, maaf dalam tanda kutip, orang tersebut itu umum atau orang yang tidak bisa baca Quran, terus kemudian takut, biasanya orang-orang kesurupan itu kan mesti istilahnya beredek, terus kemudian panik. Nah, cara yang paling gampang itu ketika ada orang kesurupan, jenengan pegang bagian ujung-ujung dari jempol orang yang kesurupan tadi, jenengan tekan sekuat-kuatnya. Terus kemudian ada lagi teman-teman panjenengan juga disuruh untuk memegang bagian yang antara dada dan pundak sini, bagian sini. Jangan pegang sekuat-kuatnya, pasti jin tersebut akan merasa kesakitan, terus kemudian jin itu akan keluar dengan sendirinya. Itu. Kenapa demikian? Karena jin itu hanya bisa menguasai diri seseorang yang kesurupan itu hanya bagian otak sampai atas dada, sampai ke bawah, sampai hati dan juga kalbunya panjenengan itu tidak akan bisa, jin itu tidak akan bisa menguasai. Nah, caranya bagaimana? Hatinya agar selalu diingatkan untuk menyebut asma Allah, selalu untuk diingatkan untuk bersemangat, ayo kita sembuh sambil memegang jari ujung jempol, kemudian daerah sini dipegang dengan sekuat tenaga, dipijat sekuat tenaga, insya Allah itu bisa keluar, jin bisa keluar dengan sendirinya. Mudah-mudahan kita bisa sembuh dari macam penyakit apapun, yang akhirnya kita untuk beribadah kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhiran, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan min hamdi syakirin wa na'udzu mazidah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ya Allah salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa taubatan qablal maut wa maghfiratan indal maut wa rahmatan ba'dal maut wa najatan minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.